Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, dan moga-moga ditambahkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita mendengarkan ajaran dari guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah, yang moga-moga beliau selalu sehat afiah, panjang umur fi taatillah. Dan juga Al-Habib Muhammad Ba'akil, moga-moga juga beliau sehat afiat. Dan tak lupa guru kita, Guru Samsuri, yang moga-moga selalu tetap dalam keadaan sehat afiah, panjang umur fi taatillah. Dan luar biasa tadi kita dengarkan bagaimana kemuliaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa dan istimewa, yang membuktikan kepada kita semua bahwa apapun, intinya apapun yang mulia di dunia ini pasti berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang mulia di alam semesta ini pasti kena sababiyah yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan para habaib menjadi mulia duriyah Nabi, ahlul bait Nabi, karena ada darah Nabi di darah mereka. Kemuliaan para guru, para kiai, para ulama, karena beliau-beliau merupakan pewaris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Madinah yang dulunya yang bernama Yathrib dan tidak begitu istimewa, begitu Nabi hijrah ke Madinah, kemudian beliau wafat di Madinah dan dimakamkan di Madinah, maka Madinah sontak menjadi tempat yang dimuliakan nomor 2 setelah Mekah. Bahkan kalau kita ibadah di sana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah Arab mengatakan ardun Nabi mahi kama bagil aradhi. Tanah Nabi enggak sama dengan tanah-tanah yang lain. Bahkan dikatakan oleh Imam Malik, selama beliau di Madinah tidak pernah berada di Madinah itu beliau maaf-maaf buang hajat. Kalau mau buang hajat beliau keluar dari Madinah. Ada satu kisah, kebetulan Al-Walid Abbas almarhum waktu tahun sekitar 90-an kalau enggak salah, beliau berangkat haji bersama santri-santrinya. Salah satu santri ini didoktrin sama dokter tidak boleh berangkat karena dia punya paru-paru dan tempat kering dan berdebu seperti di Madinah pada waktu itu membahayakan. Dia harus opname dan seterusnya karena parah sudah. Berhubung gurunya mau berangkat, dia memaksa. Akhirnya dokternya mengatakan, oke, kamu berangkat tapi harus pakai masker selama di Madinah dan Mekah karena bahaya buat paru-parunya. Berangkat. Sampai di sana dia pakai masker. Walid tanya, ente kenapa pakai masker? Enggak, anak sakit, katanya dokter mengatakan begini. Sudah, lepas. Ghubarul Madinah dawa, kata Nabi, kata Walid. Debunya Madinah ini obat, lepas sudah. Tawakal, ini tempatnya Nabi. Lepas. Sam'an wa ta'atan. Kalau murid-murid zaman dulu sama gurunya kan Masya Allah. Kalau zaman sekarang kalau disuruh gitu masih tanya kenapa. Betul. Setelah itu proses haji Madinah, Mekah, kemudian balik, dia check up lagi ke dokter, dokternya kaget, sembuh total, berkat dari Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian ada satu juga kisah dalam satu kitab. Ada Al-Imam Syadzili, suatu saat beliau tertidur di Masjid Aqsa. Di tidurnya beliau bermimpi ada semacam hadirin jamaah banyak,
kemudian ada seseorang yang duduk di kursi di depan beliau-beliau yang hadir ini. Di dalam mimpinya itu disebutkan, di dalam mimpinya dia kayak ditunjukkan bahwa ini ada Nabi Adam, pokoknya semua Nabi dan Rasul. Ada Nabi Musa, ada ini, ada Nabi Isa, semuanya di dalam mimpinya. Dan ternyata yang duduk di kursi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Singkat cerita, ada cerita yang panjang di situ. Ada dialog antara Nabi kita dengan Nabi Musa, kemudian ada juga kaitan dengan Imam Ghazali. Tapi singkat cerita aja, dalam mimpinya, akhir-akhir mimpinya, Imam Syadzili ini bingung. Ini ada nabi-nabi yang terdahulu, intinya lebih senior, lebih tua. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya. Tapi kenapa kok mereka ini, beliau ini duduk di bawah, sedangkan Nabi kita duduk di kursi di atas? Berarti kan yang lebih mulia duduk di kursi. Dalam mimpinya itu bingung begitu. Subhanallah, Allah menjawab pertanyaan di mimpinya Imam Syadzili ini melalui penjaga masjid. Tahu-tahu dia dibangunin sama penjaga masjid. Langsung penjaga masjid mengatakan li'annahum khuliqu min nurihi. Karena mereka semuanya ini diciptakan oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu kemuliaan yang sangat luar biasa, kemuliaan sangat istimewa, yang seperti dikatakan guru kita tadi tidak bisa dibandingkan dengan siapapun makhluk di dunia ini. Bahkan nama Nabi disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dinding arsy nama Nabi disandingkan, bukan berarti disandingkan secara uluhiyah, tidak, tapi disandingkan sebagai bukti makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disempurnakan oleh Allah, bukan secara uluhiyahnya. Maka itu kalau kita mengaku mencintai Nabi, maka kita wajib untuk beradab dan menghormati Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengaku mencintai para guru kita, juga kita wajib mencintai yang dicintai oleh guru-guru kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kita mencintai para habaib, maka kita juga wajib mencintai datuk nenek moyang dari para habaib tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kita mencintai syariat agama kita, wajib kita mencintai sang pembawanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Intinya, kalau tidak ada cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW di hati kita, walaupun kita cinta sama siapa pun, maka tidak akan ada manfaatnya kita sebagai umat Islam. Tidak ada manfaatnya. Kalau kita cinta sama yang lain lebih besar daripada Nabi. Zaman sekarang banyak yang seperti itu. Orang cinta sama artis lebih cinta daripada sama Nabi. Orang cinta sama bintang film lebih cinta daripada sama Nabi. Bukti, banyak orang yang dengan bangga memakai atribut-atribut artis, bintang film, penyanyi atau tokoh-tokoh politik lah mungkin, atau sepak bola mungkin kalau lagi, lebih bangga, lebih merasa percaya diri. Tapi ketika memakai atribut sunnah Nabi, malu. Banyak yang gitu. Sama Nabi cintanya nomor sekian, sama orang-orang di dunia yang tidak ada manfaatnya ini, bahkan tidak bisa memberikan syafaat, mereka sendiri wallahu alam selamat apa enggak, kita lebih cinta. Dan bukti lagi, banyak di antara kita maaf yang lebih mengenal orang-orang tersebut luar dalam daripada mengenal Nabi kita. Mungkin di sini banyak yang suka sepak bola, banyak. Kenal apa bintang sepak bola siapa? Messi. Ini siapa lagi? Ronaldo. Apa lagi? Weh, banyak sudah kita tahu semua kan ya. Manakibnya pemain sepak bolanya itu hafal. Dulu pemain di sini, kemudian di sini. Bahkan nomor sepatunya berapa tahu? Manakibnya tahu semua. Bahkan di kamarnya fotonya mereka-mereka ini. Mengenal. Tapi ketika ditanya berapa jumlah putra-putri dari Nabi kita Muhammad SAW, ternyata banyak yang tidak tahu. Anda pernah di suatu pengajian, Anda sebutkan daerahnya, kita bahas masalah itu, kemudian Anda ajukan pertanyaan, berapa jumlah putra-putri Nabi kita Muhammad SAW? Banyak yang jawab dan banyak yang salah.
Ada yang jawab 1, 2, ini itu. Kita mengaku cinta sama Nabi tapi tidak mengenal keluarga Nabi. Kita mengaku cinta sama Nabi tapi kita tidak tahu biografi dari Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa dikatakan pecinta Nabi? Bahkan kalau kita cinta sama habaib sedemikian luar biasanya, kita tahu manakib dari Habib Fulan, Habib ini Masya Allah begini. Tapi kita tidak tahu manakibnya Nabi, biografi Nabi, sejarah Nabi. Ya dipertanyakan pecinta kita ini sebenarnya gimana sih sama Nabi? Karena yang menjadikan kemuliaan dari Habib itu kan Nabi, karena ada darah Nabi di darah mereka. Yang seperti kita katakan tadi di awal, kemuliaan apapun di dunia ini pasti berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka itu penting kita untuk mengetahui sejarah Nabi, untuk semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Karena hukumnya wajib cinta sama Nabi ini. Karena cinta sama Nabi itu sepaket dengan cinta sama Allah. Kita cinta sama Nabi sababiannya karena Allah menciptakan Nabi dan memuliakan Nabi di antara yang lain. Kita mencintai Allah pasti juga akan mencintai yang dicintai oleh Allah. Sama dengan kita mencintai Nabi pasti akan mencintai siapapun yang dicintai oleh Nabi. Para ulama, penerus Nabi, pewaris Nabi, para habaib yang merupakan dzurriyyah Nabi, ada anak cucu Nabi. Kita pasti akan mencintainya. Satu paket semua itu. Tapi kalau kita tidak mengenal, tidak akan mungkin tumbuh rasa cinta. Kenali, maka akan tumbuh rasa cinta. Kata orang-orang anak-anak pepatah anak muda apa? Tak kenal maka betul juga itu. Kita tidak mengenal, tidak mungkin tumbuh rasa cinta sama guru. Kita tidak mengenal beliau, nggak akan mungkin rasa cinta kita tumbuh dan tidak akan manfaat nanti kita belajar di sini. Wajib kita cinta sama guru, wajib, dan kita wajib mengenal beliau supaya kita manfaat belajar di sini. Dan wujud cinta kita sama beliau, kita juga akan cinta sama Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau adalah pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Cinta sama guru kita Habib Abu Bakar, wajib juga kita cinta sama Nabi. Kenapa? Karena beliau di samping pewaris Nabi ulama, juga dzurriyyah Nabi, ada darah Nabi di darah beliau. Dan tadi garis besarnya kita tidak akan mungkin cinta kecuali kita mengenal. Dan kalau kita sudah cinta, terakhir, kalau kita sudah cinta, maka kita akan berusaha untuk menyenangkan yang kita cinta. Nabi tidak minta apapun dari kita. Nabi tidak minta apapun dari kita. Nabi hanya menginginkan kita untuk menjalani syariat yang sudah dibawa kepada kita. Nabi hanya menginginkan umatnya ini selamat dunia, selamat akhirat. Hanya itu. Hanya itu. Nabi tidak ingin kita ini bagaimana atau kita bikin maulid tiap hari, nggak ingin. Bukan itu. Tapi Nabi menginginkan kita untuk kita ini selamat dunia akhirat. Kalau kita cinta sama Nabi, maka kita ikuti ajaran Nabi. Kita ikuti syariat-syariat Nabi. Kita belajar gimana cara sholat yang benar, gimana cara ibadah yang betul, gimana cara untuk kita melakukan amaliyah wajib, amaliyah sunnah. Karena amaliyah wajib itu mempunyai 3 persyaratan, syurut wujub, syurut sihah, dan syurut qabul. Amalan sunnah ada 2 syarat, syurut sihah dan syurut qabul. Kita pelajarin semuanya itu supaya kita melakukan dengan kesempurnaan dan menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf sebetulnya apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Abu Bakar tadi sebetulnya lebih dari cukup, cuman imtithal amr dari beliaunya nambahin sedikit. Ya moga-moga kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita dapat, bisa menambahkan semangat kita untuk semakin menggali ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa menambahkan semangat kita untuk mengenali Nabi kita Muhammad SAW, dan moga-moga berkat ini semuanya ditumbuhkan mahabbah, ditumbuhkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang membuat kita nanti layak untuk masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Dan moga-moga kita semua yang hadir, moga-moga nanti di yaumil qiyamah
masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dipandang dengan pandangan mahabbah, pandangan cinta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Ada ma'akulakumul afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.